kita perempuan di sebelahnya. Karena ada kondisi di mana kita akan melakukan cek rileksnya orang. Nah, saya kasih contoh aja. Balik sini. Misalnya kita mau cek rileksnya orang, ya, duduk, letakkan tanganmu sadar, ya, sadar, letakkan tanganmu di sini dan buat tanganmu rileks. Nah, cara untuk tes rileks, angkat tangannya, kita jatuhkan. Kalau jatuhnya seperti itu, dia sudah rileks. Tapi kalau agak lambat turunnya, itu belum rileks. Dan kalau dia masih menjaga keseimbangan, taruh di lututnya, itu masih ada 5%. Kalau dia rileks benar itu sampai jatuh tangannya ke bawah, itu rileks. Kalau sudah begini, ini orang mudah sekali rileks. Ya. Oke, coba lemaskan tangannya, lebih lemas lagi, lebih lemas lagi, lebih lemas lagi. Nah, itulah dia rileks. Nah, teknik untuk ngecek rileks seperti itu. Nah, itulah yang disebut sentuhan. Oke. Om, boleh nggak saya lakukan itu di awal sebelum saya melakukan induction? Boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Ya, sekali lagi, sekarang saya minta rilekskan kakinya semua, tangannya rileks semua. Oke. Nah, setelah tubuh rileks, baru kita minta dia melakukan eye fixation. Ya, eye fixation itu apa, Om? Membuat matanya melihat satu titik. Kalau zaman dulu memang agak menyiksa pasien karena eye fixation-nya orang agak rileks duduknya. Oke, lihat tangan Om di atas. Nah, seperti inilah zaman dulu. Ini mereka sebut sebagai eye fixation. Sebenarnya memang memudahkan, tapi sebenarnya ada unsur siksaan. Om Bagus tidak setuju dengan teori itu. Jadi eye fixation itu bisa datar saja. Gitu. Ada juga eye fixation yang namanya teknik gerakan mesmerism. Ya, ini contohnya ya. Lihat tangan saya, ikuti, dimanapun dia bergerak ikuti sambil mengatur nafas kamu dengan enak. Ya, selama kamu lihat tangan Om, selama kau bergerak, maka itulah pergerakan gelombang otak kamu dan membuat kamu semakin rileks. Sekarang mulai atur nafas panjang. Sebentar lagi kamu akan merasakan kelopak mata kamu berat. Ya, semakin berat dan nikmati saja. Kalau dia semakin berat, nikmati saja karena kamu akan tertidur. Sekarang kamu rasakan tubuh kamu sudah mulai rileks dan mata kamu mulai tertutup rapat. Itu pertanda kamu adalah orang yang hebat karena kamu bisa mengendalikan diri kamu. Sekarang saya bantu kamu untuk memegang kepala kamu lebih asik. Sekarang saya minta kamu untuk lebih rileks lagi. Saya akan bekerja sama dengan diri kamu untuk mengatur pernafasan diri kamu. Sekarang tarik nafas panjang, istighfar, hembuskan hamdalah. Atur serileks mungkin. Tarik nafas panjang, hembuskan hamdalah. Rasakan nyaman sekali, rileks sekali. Dan sekarang saya akan ajak kamu untuk berpindah tempat ke tempat kenyamanan kamu. Karena tadi kita tidak melakukan pre-induction, caranya seperti ini. Kalau kita sudah pre-induction, kita tahu sebutin. Sekarang saya minta kamu bayangkan saja tempat kenyamanan kamu dan bayangkan saat terakhir kamu tidur yang nikmat sekali. Dan pastikan apa yang menyebabkan kamu sampai tertidur pulas itu, masuklah ke tempat itu, ke alam itu, ke waktu itu. Pada hitungan ketiga yang membuat kamu semakin nyaman tertidur. 1, gambaran itu semakin jelas. Atur nafas lebih nikmat. Atur suhunya, kembali ke tempat itu. 2, rasakan kamu nyaman sekali, rileks sekali, dan seperti kamu sudah mulai malas bergerak. 3, sekarang kamu ada di tempat itu, kamu mulai tertidur pulas sekali. Perlu Bagus jelaskan ya, bahwa yang namanya induction berujung pada menutup mata kan. Tapi karena pasien kita kali ini adalah orang yang bukan moderat, dia di atas ya, jadi take-on-nya itu tinggi, sehingga kita tidak perlu terlalu panjang lebar ya, dia sudah menutup mata sendiri.
Jadi kalau tidak bagaimana Om? Ya kita harus ngeliding sampai dia tutup mata. Oke, paham ya? Oke, Agung kembali fokus kepada suara Om. Suara apapun yang kau dengarkan di luar membuat kamu semakin nikmat tidur, tapi kau semakin fokus kepada suara Om. Kalau mengerti, anggukkan kepala. Oke. Baik, dalam kondisi kamu tertidur berada di tempat kenyamanan kamu, saya akan bantu kamu sekarang. Om Bagus akan melakukan yang namanya simple deepening. Tadi itu induction udah selesai. Ya. Kita akan bantu kamu untuk memasuki ke alam tidur kamu yang lebih dalam. Om Bagus akan menghitung dari 3 sampai 1. Boleh 5 sampai 1, tapi Om Bagus pakai 3. Om Bagus ulang, Om Bagus akan menghitung dari 3 sampai 1. Pada angka 1, kamu akan tertidur pulas. Bayangkan kamu ada di atas sebuah kasur yang sangat empuk, suhu yang sangat pas, dan tubuhmu seperti sapu tangan yang terbuka di atas kasur. Dengan Om Bagus menghitung 3 sampai 1, maka angka 1mu itu nanti kamu seperti sapu tangan yang masuk ke dalam kasur, saking nikmatnya tidur kamu. Kita mulai. 3, rasakan kamu adalah sapu tangan yang dibuka di atas kasur. Kamu lunglai, tapi kamu sehat. Kamu rileks. 2, semakin rileks, semakin lunglai, sampai kamu malas mengurusi kedua tangan kamu, kedua kaki kamu. Kamu biarkan dia terjatuh dan rileks. 1, sekarang kamu tertidur pulas sekali, nikmat sekali. Inilah suasana tidur yang paling nyaman. Kita bantu deepening dengan relaksasi, simple relaksasi. Ya, ini Om Bagus kasih contoh simple relaksasi. Baik, Agung, Om Bagus akan bantu kamu untuk memasuki alam relaksasi yang nyaman. Dan ini akan membantu kamu memasuki alam tidur yang semakin nikmat. Om Bagus akan mengajak kamu secara parsial untuk menikmati rileks itu di dalam tubuh kamu. Sekarang, parsial yang pertama adalah kamu konsentrasi kepada kepala kamu, mulai dari ubun-ubun kamu, wajah kamu, leher kamu, terutama jaringan otak kamu. Pada hitungan ketiga, pastikan dia dalam kondisi rileks, santai, nyaman, sehat, sebagaimana sehat yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Kita mulai. 1, rasakan sehat yang luar biasa. Rasakan seperti kamu bisa menikmati otakmu. 2, lebih rileks lagi, semakin membuat kamu tertidur semakin pulas. 3, rasakan sekarang kepalamu rileks. Sekarang parsial berikutnya adalah konsentrasilah pada leher kamu, ya, kiri kanan, bahu kamu kiri kanan, ya, dan semua otot-otot yang ada pada kedua tangan kamu sampai ujung jari kamu. Hitungan ketiga, pastikan dia rileks, pastikan dia santai, pastikan dia nyaman, dan ini membuat kamu tertidur semakin dalam. 1, rasakan rileks, semakin rileks. 2, lebih sehat, lebih nyaman, lebih bahagia. 3, kedua tangan kamu nyaman sekali. Kalau kamu merasa di ujung-ujung jari tangan kamu seperti kesemutan atau geli, biarkan saja itu terjadi. Itu pertanda kamu berhasil masuk ke alam rileks yang terdalam. Sekarang konsentrasi pada dada kamu sampai ke perut kamu dan seluruh organ-organ yang ada di dalamnya. Om Bagus akan hitung 1 sampai 3, maka pastikan semua organ-organ yang ada di dada kamu, di perut kamu, dan semua organ-organ yang ada di dalamnya menjadi sehat, menjadi rileks, menjadi nyaman, menjadi santai, sebagaimana kesehatan yang Allah ciptakan kepada hamba-Nya. Pada hitungan ketiga, 1, tarik nafas panjang, rasakan rileks dada kamu,
seperti paru-parumu adalah paru-paru yang paling bersih. Nafas kamu plong, ya. Jantung kamu memompa darah dengan sangat segar dan sangat sehat. 2, lebih sehat lagi. Semua otot-otot pencernaan kamu semakin bagus. Semua organ-organ metabolisme di tubuh kamu semakin bagus karena dia bisa memproses makanan, memproduksi semua hormon-hormon dengan baik, memproduksi vitamin-vitamin untuk tubuh. Ini membuat kamu semakin sehat dan kuat. 3, rasakan setengah tubuh kamu sekarang rileks. Sekarang konsentrasilah pada pinggang kamu, paha, lutut, betis, tumit, sampai ujung jari kaki kamu. Pada hitungan ketiga, perintahkan dia untuk rileks, santai, nyaman pada hitungan ketiga. Kita mulai. 1, tarik nafas panjang, rilekskan kedua kaki kamu. 2, lebih rileks lagi. 3, sekarang seluruh tubuhmu sudah rileks. Action sudah. Deepening 1, simple sudah, simple deepening 2 sudah. Simple deepening 2 ini pakai relaxation. Oke. Sekarang kita akan melakukan yang disebut dengan depth level test. Baik Agung, Om Bagus akan membantu kamu untuk mengecek apakah kamu berhasil masuk ke kondisi tidur yang nyaman sekali atau tidak. Om Bagus akan membantu kamu untuk memberi perintah. Pada hitungan ketiga, Om Bagus minta kamu untuk membuka mata kamu. Sekali lagi, pada hitungan ketiga nanti Om Bagus meminta kamu untuk membuka kelopak mata kamu. Tapi anehnya, ketika kamu akan membuka kedua kelopak mata kamu, kelopak mata kamu terkunci rapat sekali, seperti ada sebuah lem yang sangat kuat dan sudah mengering. Saya ulangi lagi, seperti ada sebuah lem yang sangat kuat dan sudah mengering pada kedua kelopak mata kamu. Itu yang membuat kedua kelopak mata kamu terkunci pada hitungan ketiga. Semakin kau paksa membukanya, semakin kelopak mata itu terkunci. Kalau mengerti, anggukkan kepalamu. Baik, hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Baik, sekarang lupakan perintah itu dan tetap tidur. Berarti ya, karena sudah kadang masuk, kita masukkan simple programming. Baik, Agung, di dalam kehidupan kamu sama dengan manusia yang lain. Tidak semua kehidupan kita berjalan dengan lancar. Tidak semua kehidupan kita terjadi sesuai keinginan kita. Karena yang harus kita tahu, dunia ini berjalan harus sesuai kemauan dan ridha Allah. Dan tidak jarang ketika kita menghadapi kejadian-kejadian di muka bumi ini, kita menghadapi sesuatu yang menyedihkan perasaan kita, membuat kita terpukul, membuat kita frustasi. Sebenarnya itu sengaja Allah ciptakan untuk memahamkan diri kita, apakah kita beriman kepada Allah atau kita tergolong orang-orang yang selalu ingin membangkang apa yang Allah inginkan. Maka pada hitungan ketiga, tiba-tiba saja tanganmu bisa bergerak mendekati telinga kamu. Maka kamu akan mendengar kembali suara dari tangan kiri, menceritakan tentang apa yang kau tidak suka dalam hidup, apa yang menjadi keburukan hidup, khususnya yang berkenaan dengan masalah dosa dan dosa besar. Maka persiapkan dirimu mendengarkan tangan kirimu itu, karena kamu harus mengenal apa yang terjadi pada dirimu. Dan ketika kau mendengarkan itu, akui kepada Allah, karena Allah Bagus akan membantu kamu. Karena kapan kau tidak mau mendengar kenyataan itu yang sudah dicatat oleh malaikat yang ada di samping kirimu, berarti kau termasuk orang yang ingkar terhadap apa yang sudah kau lakukan. Kalau mengerti, anggukkan kepala. Itu
Hitungan ketiga, tangan kirimu mendekati telinga kamu, dan dari tangan kirimu terdengar suaramu bercerita tentang apa yang sudah kau alami. 1, 2, 3. Kuatkan dirimu mendengar suara itu. Akui kepada Allah. Akui kepada Allah. Akui kepada Allah. Dan ini adalah cerita yang terakhir. Dengarkan. Ini adalah cerita yang terakhir. Dengarkan. Dan setelah itu tangan meninggalkan telinga kamu sambil berpesan tentang keinginan kedua orang tua. Biarkan tangan itu pergi, dia meninggalkan telingamu, dan pada hitungan ketiga tangan kanan akan bergerak mendekati telinga kanan. Coba tangan kananmu itu memiliki suara yang berbeda. Kadang-kadang suara yang keluar adalah suara ayam. Kadang-kadang suara yang keluar itu adalah suara ibumu. Atau mungkin suara yang keluar itu adalah suara guru-guru. Dan apa yang disampaikan? Yang disampaikan adalah nasihat untuk bisa meninggalkan semua keburukan. Kalau mengerti, agungkan kepalamu. Dan ketika kau masukkan nasihat itu yang mendatangkan ketenangan di dalam batinmu, ketenangan di dalam kehidupanmu. Itu yang membuat kamu semakin sehat. Kalau mengerti, agungkan kepalamu. Hitungan ketiga, tangan kananmu akan bergerak. 1, 2, 3. Biarkan tangan kanan itu bergerak, dan seketika kau mendengar suara-suara itu silih berganti. Pastikan setiap mendengar nasihat, katakan saya kerjakan. Saya kerjakan. Karena Allah. Bismillah, saya kerjakan karena Allah. Rasakan setiap kali nasihat itu kau iakan dan kau ingin kerjakan, maka tubuhmu menjadi semakin nyaman, semakin rileks, dan kamu tahu apa yang harus kau kerjakan mulai hari ini. Dan ini adalah nasihat yang terakhir. Menerapi orang, jangan seperti orang om ini karena mau cepat-cepat. Ya, jadi nanti kalau terapi orang, biarkan dia dengar ini sampai habis. Ini pun dia dengarkan sampai habis. Cuman karena ini contoh, nggak mungkin saya dengarkan sampai habis. Bisa panjang. Nah, cara kalau ini adalah suara terakhir. Baik. Agung, ini adalah nasihat yang terakhir yang paling kau nanti-nantikan. Pada hitungan ketiga, kau mulai dengarkan. 1, 2, 3. Baik, rekam baik-baik di kepalamu nasihat itu. Simpan baik-baik di kepalamu. Simpan di jantungmu, simpan di paru-parumu. Hitungan ketiga. Biarkan tanganmu turun dan kembali tidur nyenyak.
1, 2, 3. Dalam posisi kamu tidur, rasakan nasihat itu sekarang membunuh semua hal yang buruk dalam dirimu tadi. Nasihat itu bekerja sekarang di sekujur tubuh kamu. Ada yang bekerja di kakimu, ada yang bekerja di lambungmu, ada yang bekerja di jantungmu. Dan tiba-tiba kamu merasa bahagia. Kamu ingin tersenyum yang lebar sekali. Itu bertanda kamu menikmati kedekatan dengan Allah. Saking dekatnya kamu dengan Allah, ini yang membuat kau setelah ini menjadi orang yang semakin bergairah untuk beribadah dan takwa kepada Allah, semakin bergairah untuk mempelajari agama, untuk kau amalkan dan kau ajarkan kepada umat. Semua hal yang kamu tunda-tunda kamu percepat karena Allah. Rasakan kamu plong sekarang, bahagia sekali, entah kenapa, bahagia sekali. Saking bahagianya, ada satu yang istimewa yang kamu bisa rasakan. Karena dalam kebahagiaan yang seperti ini, tiba-tiba kau seperti melihat ke langit. Dalam kondisi kamu tidur, kamu seperti melihat di langit. Dan tiba-tiba cerita-cerita di dalam Al-Quran itu bisa kamu saksikan, karena langit mulai satu persatu terbuka. Kau bisa melihat aktivitas di langit. Itu karena kebaikan-kebaikan ibadah yang kamu lakukan. Allah buka langit itu. Coba lihat langit itu terbuka untuk lihat betapa kenyataan langit berlapis 7 itu kamu lihat. Tapi memang ada langit yang tidak boleh terbuka untuk kita. Satu saja langit terbuka, itu sudah istimewa banget dalam hidup. Karena kau bisa melihat dunia di balik langit. Sebelum kamu tinggalkan langit itu, kamu boleh bergerak memasuki langit lapisan yang pertama itu. Dan di situ ada makanan yang sangat lezat. Bergeraklah, dan itu makanan untukmu. Makanlah, karena itu makanan yang lezat. Ambil makanan, ambil makanan. Nikmati makanan itu. Dan ada minuman yang sangat-sangat nikmat. Dia bisa melepaskan dahaga. Kalau kamu ingat kamu pernah berpuasa Senin Kemis, maka makanan itu menjadi semakin nikmat. Itulah makanan yang karena kamu berpuasa. Makanan yang sangat nikmat, dan tidak ada makanan seenak itu di dunia ini. Lihat minuman yang berbagai macam model itu. Ambillah yang menurutmu yang paling kamu sukai baunya. Cium baunya dari jauh, dan kamu tahu gelas mana yang cocok untukmu. Lihatlah gelas-gelas itu sangat indah, dan itu terbuat dari emas. Sangat segar. Tidak ada minuman seperti ini di dunia. Dan kalau kamu suka, kau boleh nambah sesukamu. Coba lihat. Dan semua itu ada di sini. Tidak ada orang kenyang
kenyang di surga itu. Coba lihat, ternyata di sampingnya itu masih penuh dengan makanan. Dan rasakan, apakah ada kenyang? Nggak ada. Tidak ada kenyang di surga itu. Simpanlah lagi itu dan sampaikan terima kasih kepada Allah karena kamu diizinkan masuk di langit pertama itu. Katakan, ya Allah, dengan ibadahku aku yakin aku akan sampai kembali ke tempat ini. Inilah tempat terbaik. Dan kembalilah tertidur secara kamu menikmati makanan dan minuman. Kembalilah tertidur dan rasakan sekarang tubuhmu sehat. Kamu bahagia sekali. Sekarang bagus akan melakukan yang namanya termination. Baik, pada hitungan ketiga, Om Bagus akan membangunkan kamu. Tapi ketika kamu bangun nanti, kamu menjadi orang yang baru, agung yang baru, agung yang lebih berwibawa, agung yang lebih semangat belajar Al-Quran dan hadis, agung yang semakin menghafal mudah semua ajaran-ajaran Rasul, agung yang senantiasa tahu apa yang harus dilakukan, semakin sadar, semakin sayang kepada orang tua, semakin bersemangat dalam berkarya dan belajar, agung yang menyenangkan, agung yang sabar, agung yang tertarik untuk meningkatkan iman dan takwa saudara, agung yang selalu mengejar manfaat yang banyak untuk Islam. Kamu sehat sesehat-sehat, bahagia sebahagia-bahagia. Bersiaplah pada hitungan ketiga untuk terbangun menjadi manusia yang baru, yang lebih bersemangat. 1, tarik nafas panjang, rasakan bahagia. Rasakan kekuatan bertambah di tubuh, kesehatan. 2, lebih sehat lagi, lebih bahagia. Entah kenapa seperti kamu tertidur 8 jam lamanya. 2,5, kamu mulai menyadari diri kamu berada di ruangan ini. Kamu mulai connect dengan ingatan masa sekarang dengan membawa cerita yang baru saja kau alami sebagai motivasi untuk kamu menjadi orang yang beriman dan takwa kepada Allah dan semakin beriman, semakin makrifat. 3, buka mata kamu, kamu bahagia, kamu bangun, kamu bahagia sekali, senang, kamu gembira karena baru saja melakukan perjalanan panjang yang menikmatinya. Boleh kau cerita sama temanmu apa yang kau alami? Banyak nasihat. Makanannya tadi gimana? Tak pernah saya menikmati makanan saya. Minumannya juga ya? Sangat manis. Alamnya Sangat tenang. Cahaya. Sangat luas. bisa digambarkan enggak? Seperti sisa hamparan yang sangat terang dan penuh dengan Luar biasa, bisa masuk ke situ luar biasa. Jadi ingat, tidak semua pasien bisa masuk ke situ. Itu tergantung siapa dia. Atau bukan dia, tapi Allah izinkan masuk. Cuman kalau saya sarankan jangan eksperimen, karena nanti takut hack. Tapi kalau kita yakin dia orangnya gimana, ajak aja masuk. Tapi untuk sementara ini sebelum diizinkan tidak boleh melakukan ini di luar sebelum mendapatkan izin. Ini hanya untuk contoh dan Anda latihan kepada bantal. Ya. Setengah jam kita pakai untuk berlatih, ya, bikin catatan itu. Jadi latihan 3, 1 penilik, 1 pasien, 1 terapis.
Ya, syukur-syukur 30 menit ini bisa 2 orang. Kalau satu saja tak apa-apa. Yang penting kita sudah pengalaman memantau orang. Jadi yang memantau ini mengingatkan. Satunya pasien, satunya terapis, satunya penilik yang mengingatkan, yang buka catatan. Ya. Sebelum kita start, apa ada yang boleh tanyakan? Ya.